Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 68 sesi Rabu 2 akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Altara Busana menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOKI, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Perkenalkan, nama saya Sahida dengan NPM 2403 2010 030 dari sesi Rabu 2. Saya Vela Intan Kalila dengan NPM 24032010043 dari sesi Rabu 2. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di latar belakang PT Fathahila Nugrani Bras merupakan perusahaan distribusi dan penjualan busana muslim yang memiliki variasi produk beragam, sehingga membutuhkan pengelolaan operasional yang efektif, terutama pada pemilihan produk, persediaan, distribusi, dan perencanaan keuntungan. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah persediaan, distribusi yang belum optimal, serta biaya operasional yang dapat mempengaruhi efisiensi dan pencapaian keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan penerapan dynamic programming dan integer programming dalam penentuan pilihan produk dan perencanaan keuntungan. Metode Economic Order Quantity atau EOQ, serta Continuous Review untuk pengendalian persediaan dan analisis rute jaringan untuk menentukan jalur distribusi yang lebih efisien. Melalui penerapan metode tersebut, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan produk, mengoptimalkan persediaan distribusi, menekankan biaya operasional, serta mendukung peningkatan keuntungan dan kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan pemilihan produk yang optimal pada Altara Busana. Kedua, bagaimana menentukan persediaan produk yang optimal pada Altara Busana. Ketiga, bagaimana menentukan rute distribusi yang efektif dan efisien pada Altara Busana. Keempat, bagaimana mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk menentukan pemilihan produk yang optimal pada Altara Busana menggunakan Dynamic Programming dan Integer Programming. Dua, untuk menentukan persediaan produk yang optimal menggunakan metode Economic Order Quantity, EOQ, dan Continuous Review. Ketiga, untuk menentukan rute distribusi yang efektif dan efisien menggunakan analisis rute jaringan. Keempat, untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi. Adapun manfaat yang pertama, membantu perusahaan dalam menentukan pemilihan produk yang optimal untuk mendukung peningkatan keuntungan perusahaan. Kedua, membantu perusahaan dalam mengelola persediaan produk secara lebih efektif agar ketersediaan produk tetap terjaga sesuai kebutuhan. Ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan rute distribusi yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran pengiriman produk. Dan yang keempat, membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi secara lebih terukur. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan pada pemilihan produk busana muslim pada Altara Busana. Kedua, pengendalian persediaan produk dilakukan menggunakan metode Economic Order Quantity dan Continuous Review. Ketiga, analisis distribusi hanya difokuskan pada penentuan rute pengiriman produk menggunakan analisis rute jaringan. Keempat, perhitungan keuntungan perusahaan dilakukan berdasarkan pengelolaan produk, persediaan, dan distribusi pada periode penelitian yang digunakan. Lalu ada asumsi-asumsi. Yang pertama, data produk, persediaan, distribusi, dan keuntungan yang digunakan diperoleh dari kondisi operasional Altara Busana selama periode yang digunakan. Kedua, permintaan produk selama periode pengamatan dianggap relatif stabil untuk mendukung proses perhitungan persediaan produk. Yang ketiga, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi dianggap tetap selama periode yang digunakan. Dan yang terakhir, keempat, proses distribusi produk dianggap berjalan sesuai dengan rute pengiriman dan kapasitas distribusi yang telah ditentukan perusahaan. Selanjutnya, tinjauan pustaka 2.1 optimasi. Optimasi merupakan proses mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan untuk memperoleh hasil maksimum atau minimum secara efektif dan efisien. Konsep ini digunakan dalam berbagai bidang karena membantu pengambilan keputusan berbasis analisis. Optimasi berkaitan dengan optimalisasi, yaitu penerapan upaya untuk mencapai kondisi terbaik sesuai tujuan.
Salah satu metode optimasi adalah pemrograman linear yang digunakan untuk menentukan nilai variabel keputusan agar fungsi tujuan mencapai hasil optimal dengan memperhatikan kendala linear. Selanjutnya, 2.2 Dynamic Programming. Dynamic Programming merupakan metode optimalisasi yang menyelesaikan masalah kompleks dengan membaginya menjadi beberapa tahap yang saling berkaitan. Setiap tahap memiliki pilihan keputusan yang memengaruhi hasil akhir, sehingga solusi optimal diperoleh melalui perhitungan bertahap menggunakan fungsi rekursif. Metode ini tidak memiliki rumus baku karena disesuaikan dengan karakteristik permasalahan. Secara umum, program dinamik dilakukan dengan membagi masalah menjadi submasalah, menghitung nilai optimal tiap tahap, lalu menyusun solusi terbaik secara keseluruhan. Yang ketiga ada analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan metode untuk menentukan jalur paling optimal dalam suatu jaringan agar distribusi atau perpindahan berjalan efektif dan efisien. Metode ini menggunakan konsep graf berupa simpul dan sisi, serta diterapkan pada transportasi, distribusi barang, komunikasi, dan mobilitas untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Algoritma yang digunakan antara lain adalah tiga metode ini. Yang keempat ada Economic Order Quantity, merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang optimal guna meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan, sehingga persediaan lebih efisien dan operasional berjalan lancar. Berikut rumus EOQ. Yang kelima ada integer programming, yaitu metode optimasi dengan variabel keputusan bilangan bulat untuk masalah yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan, seperti jumlah produk, tenaga kerja, kendaraan, atau proyek. Metode ini digunakan dalam produksi, distribusi, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. Dengan jenis pure integer programming, mixed integer programming, dan binary integer programming. 6. WinKSB. WinKSB merupakan perangkat lunak berbasis Windows untuk membantu analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan bisnis secara cepat, terstruktur, dan akurat. Program ini menyediakan berbagai modul seperti Dynamic Programming, Inventory, Networking Modeling, Linear, and Integer Programming, Forecasting, hingga PERT atau CPM. Penggunaannya dilakukan dengan memasukkan data dan spesifikasi masalah. Kemudian sistem mengolahnya secara otomatis dalam bentuk tabel atau hasil analisis yang mudah dipahami. 2.7 ada Microsoft Excel, merupakan aplikasi pengolahan data yang digunakan untuk membantu penyusunan tabel, perhitungan angka, analisis data, serta pembuatan grafik secara cepat dan sistematis. Data dalam Excel disusun dalam bentuk baris, kolom, dan sel, sehingga memudahkan pengguna dalam menginput, mengolah, serta membaca informasi. Aplikasi ini memiliki berbagai rumus, fungsi otomatis, dan referensi sel yang dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi perhitungan. Selain itu, Excel juga menyediakan fitur visualisasi data seperti grafik dan diagram untuk memperjelas hasil analisis. Dengan tampilan yang mudah dipahami, Microsoft Excel banyak digunakan dalam bidang pendidikan, bisnis, administrasi, dan penyusunan laporan. 2.8 ada Tora, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dan pengambilan keputusan secara komputerisasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai modul perhitungan seperti program linier yang dapat dipilih sesuai kebutuhan analisis. Pengguna cukup memasukkan data dan parameter, kemudian Tora akan memprosesnya secara otomatis sehingga hasil perhitungan lebih cepat, akurat, dan sistematis. Selain itu, Tora juga membantu mengurangi kesalahan perhitungan manual, sehingga banyak digunakan dalam pelajaran dan penelitian optimasi. 2.9 ada POMQM, merupakan perangkat lunak berbasis metode kuantitatif yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara sistematis. Software ini menyediakan berbagai modul analisis seperti program linear, transportasi model, dan assignment model sesuai dengan jenis permasalahan.
Dengan tampilan yang sederhana, PAM-QM memudahkan pengguna dalam memasukkan data, melakukan perhitungan otomatis, serta menampilkan hasil dalam bentuk tabel atau grafik. Penggunaannya membantu menyelesaikan masalah alokasi sumber daya, distribusi, dan penugasan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan perhitungan manual. Selanjutnya ada metodologi. 3.1 ada waktu dan tempat pelaksanaan. Observasi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, dari pukul 7 malam sampai 8 malam, untuk memenuhi keperluan data. Lokasi observasi ini berada di UMKM Altara Busana yang berlokasi di Jalan Pucang Anom nomor 29, Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. 3.2 pengumpulan data. Yang pertama adalah jenis produk, di mana kapasitas maksimum sebesar 120 kg dengan tabel produk sebagai berikut. Selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi, di mana berikut adalah rute analisis jaringan dari penelitian kita, di mana nomor 1 adalah PT Fatailah Nibras dan node yang ke-11 yaitu Altara Busana. Selanjutnya ada data permintaan produk, di mana di sini ada 3 produk yang terpilih, yaitu produk gamis dewasa, produk mukena dewasa, dan produk PC Muslim. Di mana untuk produk gamis dewasa dengan total 1040, produk mukena dewasa ada 900, dengan total 987, produk PC Muslim dengan total 637. Dari ketiga produk ini, permintaannya diambil dari 12 bulan. Lalu ada data keterbatasan pada perusahaan. Untuk keterbatasan perusahaan yaitu ada modal dengan produk gamis dewasa yaitu Rp218.000, produk mukena dewasa Rp257, produk peci muslim Rp56.000 dengan kapasitas maksimum Rp33.648.000. Untuk etalasenya untuk produk gamis dewasa yaitu 4, produk mukena dewasa 3, produk peci muslim 2 dengan kapasitas etalase maksimumnya 9. Lalu untuk laba per unitnya untuk produk gamis dewasa Rp9.000, produk mukena dewasa Rp7.000, produk peci muslim dewasa Rp6.000. Dengan fungsi tujuan maksimumkan dengan Z sama dengan 9.000 sebagai X1 ditambah 7.000 X2 ditambah 6.000 X3. Dengan fungsi batasan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 lebih kecil sama dengan 9. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Berikut merupakan flowchart yang ada dalam tugas besar kami. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada dynamic programming, data inputnya menggunakan metode knapsack problem pada WinCSB yang terdiri dari 10 product session dengan jumlah unit berat per lusin dan keuntungan yang berbeda. Kapasitas maksimum yang digunakan sebesar 120 kg, sehingga software WinCSB akan menentukan kombinasi produk terbaik yang dapat dimuat untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Selanjutnya ini tampilan data di software WinCSB, di mana gamis dewasa itu ada 6 unit, koko pria 5, hijab segi 44, mukena dewasa 5, peci muslim 6, sajadah 7, tunik muslim 9, meja muslim pria 8, celana sirwal 11, dan hijab instan 6 unit, dengan kapasitas 120 kg. Kita akan merunning. Produk yang terpilih ada gamis dewasa sebanyak 6 unit, mukena dewasa sebanyak 5 unit, dan peci muslim sebanyak 5 unit. Output yang dihasilkan sama seperti yang di running tadi, di mana berdasarkan output knapsack problem pada WinCSB dengan kapasitas 120 kg, digunakan secara optimal dengan memilih 6 lusin gamis dewasa, 5 lusin mukena dewasa, dan 1 lusin peci muslim. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar Rp30.600.000, sedangkan produk lainnya tidak dipilih karena tidak termasuk ke dalam kombinasi yang optimal.
Selanjutnya pada shortest route, input datanya, jaringan yang digunakan adalah directed network dengan node 1 sebagai titik awal dan node 11 sebagai tujuan akhir. Data terdiri dari 24 cabang jalur dengan jarak sebagai bobot setiap rute. Input ini digunakan untuk menentukan rute terpendek dari node 1 menuju node 11 berdasarkan jarak yang paling efisien. Selanjutnya, ini runningan pada POM-QM untuk shortest road, di mana untuk node 1 ke node 2 itu jaraknya 5, node 1 ke 3 jaraknya 18, node 1 ke 4 jaraknya 20, sampai dengan node 10 ke 11 dengan jarak 35 km. Selanjutnya kita akan running, didapatkan hasil atau total jarak yang paling efisien sebanyak 183 km dengan rute node 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, dan 9 ke 11. Hasilnya sesuai dengan runningan tadi, di mana rute paling optimal dari node 1 menuju node 11 menghasilkan total jarak minimum sebesar 183 km. Jalur yang dilalui yaitu dari node 1 ke node 2 melalui cabang A dengan jarak 15 km, dilanjutkan dari node 2 ke node 6 melalui cabang E dengan jarak 28 km, kemudian dari node 6 ke node 9 melalui cabang Q dengan jarak 85 km, dan terakhir dari node 9 ke node 11 melalui cabang W dengan jarak 55 km. Dengan demikian, jalur optimal yang diperoleh adalah AEQW atau urutan node dari 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, dan 9 ke 11. Sehingga rute ini menjadi alternatif paling efisien karena memiliki total jarak paling minimum dibandingkan rute lainnya. Selanjutnya ada input data economic order quantity untuk produk yang terpilih. Produk yang terpilih yang pertama adalah produk gamis dewasa. Input EOQ produk gamis dewasa menunjukkan permintaan tahunan sebesar 1040 lusin dengan rata-rata 86,67 lusin per bulan. Parameter yang digunakan meliputi harga produk, di mana harga gamis dewasa sebesar Rp218.000, biaya pemesanan Rp10.000 per order, dan biaya simpan Rp10.000 per pieces. Dengan hari kerja sebanyak 300 hari, dan service level 0,97 dan nilai Z 1,88 dengan lead time sebanyak 7 hari. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis, titik pemesanan kembali, dan persediaan pengaman. Parameter utama perhitungan persediaan terdiri dari demand rate, ordering cost, holding cost, dan unit cost. Sedangkan EOQ untuk produk mukena dewasa itu menunjukkan permintaan tahunan sebesar 286 lusin dengan rata-rata 52,25 lusin per bulan. Parameter yang digunakan meliputi harga produk yaitu sebesar Rp250 juta per pieces dengan biaya pesan sebesar Rp10.000 dan biaya simpan sebesar Rp8.000 dengan hari kerja sama yaitu 300 hari dengan lead time 7 hari. Untuk data EOQ produk peci muslim yang menunjukkan permintaan tahunan sebesar 637 lusin dengan rata-rata 53,08 lusin per bulan. Parameter yang digunakan meliputi harga produk sebesar Rp56.000 per pieces dengan biaya pesan sebesar Rp10.000 per order dan biaya simpan Rp6.000 per pieces dengan hari kerja sebanyak 300 hari dan juga lead time sebanyak 7 hari. Data ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis, titik pemesanan kembali, dan juga safety stock. Dan untuk parameter utama pada perhitungan EOQ terdiri dari demand, ordering cost, holding cost, dan unit cost. Selanjutnya, ini terdapat data EOQ
untuk produk gamis dewasa. Selanjutnya kita akan merunning dan didapatkan optimal order quantity-nya sebesar 45,61 atau 46 dan untuk unit cost-nya sebesar 226.720 juta rupiah. Selanjutnya ini merupakan data EOQ untuk mukena dewasa. Kita akan merunning. Didapatkan optimal order quantity-nya sebesar 49,67 atau 50 unit atau 50 lusin. Dan untuk unit cost-nya sebesar 253.659 rupiah. Dan ini adalah data EOQ pada produk PECI Muslim. Kita akan merunning. Didapatkan optimal order quantity-nya sebesar 46,08 atau sebesar 47 unit. Dan untuk unit cost-nya sebesar 35.672 rupiah. Untuk output data EOQ produk gamis dewasa, didapatkan jumlah pemesanan optimal sebesar 45,61 atau dibulatkan menjadi 46 unit per order. Dengan permintaan tahunan 1040 unit, biaya pemesanan Rp10.000, biaya simpan Rp10.000, dan harga produk sebesar Rp219.000 per unit. Didapatkan total biaya persediaan minimum sebesar atau sekitar Rp456.000, sedangkan total biaya keseluruhan termasuk pembelian sebesar Rp227.176.100. Pemesanan sebanyak 46 unit dinilai paling efisien karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 23 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, untuk produk mukena dewasa, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 49,67 atau dibulatkan menjadi 50 unit per order. Total biaya persediaan minimum yang didapatkan sebesar Rp397.000. Sedangkan total biaya keseluruhan termasuk pembelian itu didapatkan sebesar Rp254.056.400. Pemesanan sebanyak 50 unit ini dinilai paling efisien karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 20 kali dalam 1 tahun. Untuk produk PECI Muslim, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 46,08 atau dibulatkan menjadi 47 unit per order. Total biaya persediaan minimum yang didapatkan sekitar Rp276.000, sedangkan total biaya keseluruhan termasuk pembelian sebesar Rp35.948.480. Pemesanan sebanyak 47 unit dinilai paling efisien karena mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dengan frekuensi pemesanan sekitar 14 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya akan merunning continuous review di WinKSB untuk produk gamis dewasa karena totalnya itu 1040 dan didapatkan standar deviasinya 42,64. Selanjutnya untuk ordering cost-nya itu 10.000, harga per unit atau per piecesnya itu 218.000 dan untuk holding cost juga sebesar Rp10.000. Dan untuk constant value-nya itu didapatkan 0,0233 yang sudah didapatkan dari Excel. Kita akan merunning. Didapatkan untuk optimal reorder point-nya itu 42,87 atau sekitar 43 unit dan untuk optimal order quantity-nya itu sebesar 47,40 atau 47 unit. Untuk expected totalnya itu di Rp226.720.000. Selanjutnya untuk data
Mukena itu totalnya kan di 987, nah didapetin standar deviasinya itu 60,86, untuk ordering cost-nya itu Rp10.000, untuk harga per piecesnya itu Rp257.000, dan untuk holding cost-nya itu Rp8.000. Dan constant value-nya itu didapatin sama untuk semua produk, yaitu 0,0233. Kita akan running. Nah, didapatkan itu expected totalnya itu di Rp253.659.000, dengan optimal order quantity-nya sekitar 52,30 atau 52. Untuk runningan produk peci, total produk peci itu ada 637, sehingga didapatkan standar deviasinya sebesar 38,24. Untuk ordering cost-nya itu sebesar Rp10.000, harga per piecesnya itu 56.000, dan unit holding cost-nya itu sebesar Rp6.000. Untuk constant value-nya itu di 0,0233. Kita akan merunning. Didapatkan expected totalnya itu Rp335.672.000. Untuk optimal order quantity-nya di 48 unit, dan optimal reorder point-nya di 29 unit. Untuk output data continuous review produk gamis dewasa, diperoleh reorder point sebesar 42,88 atau 43 unit, sehingga pemesanan ulang dilakukan saat persediaan mencapai jumlah tersebut. Nilai optimal order quantity-nya sebesar 47 unit dengan safety stock sebesar 18,65 atau 19 unit untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Total biaya persediaan relevan sebesar Rp661.328, sedangkan total biaya pembelian yang diharapkan sebesar Rp226.720.000. Untuk mukena dewasa, diperoleh reorder point-nya sebesar 50 unit, sehingga pemesanan ulang dilakukan saat persediaan mencapai jumlah tersebut. Nilai optimal order quantity-nya sebesar 52 unit dengan safety stock sebesar 27 unit untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Total biaya persediaan relevan sebesar Rp636.919, sedangkan total biaya pembelian yang diharapkan sebesar Rp253.659.000. Untuk produk peci muslim, diperoleh reorder point sebesar 29 unit, sehingga pemesanan ulang dilakukan saat persediaan mencapai jumlah tersebut. Nilai optimal order quantity sebesar 48 unit dengan safety stock sebesar 14 unit untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Total biaya persediaan yang relevan sebesar Rp372.451.50. Sedangkan total biaya pembelian yang diharapkan sebesar Rp35.672.000. Untuk input data integer programming menggunakan Excel solver, model optimasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dari variabel keputusan X1, X2, dan X3 dengan keuntungan masing-masing Rp9.000, Rp7.000, dan Rp6.000. Kendala yang digunakan meliputi kapasitas modal maksimum sebesar Rp33.648.000 dan kapasitas rak etalase maksimum sebanyak 9. Solver diarahkan untuk mencari nilai maksimum dengan syarat variabel keputusan bernilai integer, tidak negatif, dan memenuhi seluruh batasan. Hasil solver nantinya akan menunjukkan solusi model yang digunakan untuk menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan paling maksimum. Selanjutnya ada input data menggunakan software Tora untuk integer programming. Untuk memaksimalkan keuntungan dari 3 produk, yaitu X1 gamis, X2 mukena, dan X3 peci. Fungsi tujuan memiliki keuntungan masing-masing. Untuk X1 Rp9.000, X2 Rp7.000, X3 Rp6.000 dengan kendala modal maksimum Rp33.648.000.
serta kapasitas rak etalase maksimum 9. Seluruh variabel ditetapkan sebagai bilangan integer dan tidak boleh negatif, sehingga model digunakan untuk menentukan kombinasi produk paling optimal tanpa melebihi batas modal dan rak yang tersedia. Selanjutnya akan dilakukan running sesuai data yang sudah diberikan. Ulang. 1, 2, 3. Selanjutnya akan dilakukan running solver di Excel, di mana X1 untuk fungsi tujuan 9.000, X2 7.000, dan X3 6.000. Nah, di sini kita akan mencari maksimum keuntungan menggunakan solver. Nah, kita reset all terlebih dahulu. Nah, untuk ininya kita di nilai variabel keputusan. Jangan lupa ini di maksimum, untuk by changing variabelnya itu di ini. Dan ini kita menambahkan untuk fungsi kedua satu di nilai variabel keputusan. Untuk tandanya itu lebih kecil, dan untuk maksimumnya itu di sini. Selanjutnya kita add di sini 9. Yang terakhir kita akan add di sini, namun ininya diganti dengan integer. Lalu kita akan solve. Didapatkan hasil untuk X1 itu sejumlah 1 dan X3 sejumlah 3. Pada X1 tidak dipilih karena akan menghasilkan nilai atau maksimum keuntungannya sebesar Rp25.000. Selanjutnya pada runningan software Tora untuk maximize digamis itu bernilai 9.000. Di mukena 7.000 dan di peci 6.000. Selanjutnya untuk constraint satunya itu nilai di 200, di gamis itu perpisnya 218.000, di mukena itu 257.000, dan di peci itu 56.000. Di sini 33.648 juta rupiah. Selanjutnya untuk di sini untuk gamis itu 4, untuk mukena 3, dan untuk peci 2. Batas maksimumnya itu 9. Lalu akan di solve menu. Untuk automated PP-nya itu di 25.000. Untuk melihat lengkapnya pakai user guide. Di akhir didapatkan paling optimal itu sama seperti Excel, untuk mukena itu 1, peci itu 3, dengan keuntungan maksimumnya sebesar Rp25.000. Lalu ada output data dari software Excel. Berdasarkan output solver Excel, kombinasi variabel keputusan yang optimal adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3. Artinya produk X1 tidak dipilih, sedangkan produk X2 dipilih sebanyak 1 unit dan X3 sebanyak 3 unit. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan maksimum sebesar 25.000. Pada kendala modal, biaya yang digunakan hanya 425.000 dari batas maksimum Rp33.648.000, sehingga masih memenuhi kapasitas modal. Sementara itu, kendala etalase digunakan penuh sebesar 9 dari 9. Dengan demikian, kombinasi X2 dan X3 merupakan solusi optimal karena memberikan keuntungan maksimum tanpa melanggar batas modal dan kapasitas rak. Berikut adalah output data software Tora dengan metode branch and bound. Diperoleh dua solusi layak dengan nilai objektif, yaitu 24.000 dan 25.000. Karena model bertujuan memaksimalkan keuntungan, maka solusi terbaik adalah nilai objektif terbesar, yaitu 25.000. Dengan kombinasi X1 sama dengan 0,
X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3. Artinya produk gamis tidak dipilih, mukena dipilih 1 unit, dan peci 3 unit. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi tersebut merupakan solusi optimal karena memberikan keuntungan maksimum dan seluruh variabel memenuhi syarat bilangan integer tanpa melanggar batasan yang tersedia. Selanjutnya 4.2 ada pembahasan di mana hasil pengolahan data menggunakan metode dynamic programming, shortest route, economic order quantity, continuous review, dan integer programming menunjukkan hasil optimasi yang berbeda sesuai tujuan masing-masing metode. Pada metode dynamic programming dengan model knapsack problem, kombinasi produk optimal yang dipilih adalah 6 lusin gamis dewasa, 5 lusin mukena dewasa, dan 1 lusin peci muslim dengan kapasitas armada 120 kg yang digunakan penuh serta menghasilkan keuntungan maksimum sebesar Rp30.600.000. Hasil shortest route menunjukkan rute distribusi paling efisien yaitu 1, 2, 6, 9, 11 atau jalur AEQW dengan total jarak minimum sebesar 183. Pada metode EOQ, total biaya untuk gamis dewasa sebesar Rp227.176.100. Mukena dewasa sebesar Rp254.056.400 dan peci muslim sebesar Rp35.948.480. Sedangkan metode continuous review menghasilkan total biaya lebih besar, sehingga EOQ lebih efisien dari segi biaya. Hasil integer programming menunjukkan kombinasi optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, yaitu gamis tidak dipilih, mukena dipilih 1 unit, dan peci 3 unit. Dengan keuntungan maksimum sebesar Rp25.000 tanpa melanggar kendala modal dan kapasitas rak etalase. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, di mana 5.1 ada kesimpulan. Yang pertama, pemilihan produk optimal diperoleh melalui dynamic programming dan integer programming. Hasil dynamic programming menunjukkan kombinasi terbaik yaitu 6 lusin gamis dewasa, 5 lusin mukena dewasa, dan 1 lusin peci muslim dengan keuntungan maksimum Rp30.600.000. Hasil integer programming menunjukkan kombinasi X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 3 dengan keuntungan maksimum Rp25.000. Kedua, persediaan produk optimal diperoleh menggunakan metode EOQ dan continuous review. Hasil dari EOQ menunjukkan jumlah pemesanan optimal yaitu 46 unit gamis dewasa, 50 unit mukena dewasa, dan 47 unit peci muslim. Metode EOQ membantu menekankan biaya persediaan, sedangkan continuous review membantu menentukan reorder point dan safety stock. Yang ketiga, rute distribusi paling efisien diperoleh menggunakan metode shortest route dengan rute terbaik yaitu 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, dan 9 ke 11 atau A, E, Q, dan W dengan total jarak minimum 183. Rute tersebut menjadi pilihan optimal karena memiliki jarak tempuh paling kecil. Yang keempat, berdasarkan hasil optimasi, pengolahan produk, persediaan, dan distribusi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan membantu perusahaan memilih produk yang menguntungkan, menekan biaya persediaan, menentukan rute distribusi terbaik, serta mendukung peningkatan keuntungan perusahaan. Selanjutnya 5.2 saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data permintaan produk dengan periode yang lebih panjang agar hasil perhitungan persediaan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi permintaan yang sebenarnya. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel biaya lain seperti biaya distribusi, biaya tenaga kerja, biaya gudang, dan biaya keterlambatan, sehingga hasil optimasi yang diperoleh lebih lengkap dan realistis. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lebih banyak jenis produk agar hasil pemilihan produk dan perencanaan keuntungan dapat menggambarkan kondisi operasional perusahaan secara lebih menyeluruh. Nah, yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengolahan data dengan kondisi permintaan yang lebih dinamis, sehingga hasil perhitungan dapat menyesuaikan perubahan permintaan pasar dan kondisi operasional perusahaan secara lebih nyata. Sekian penjelasan tugas besar dari kelompok 68 sesi Rabu 2. Terima kasih, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.